Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah rahasia terkandung ada di alif lam ha mim dal. Alif lam ha mim dal itu terjemahan daripada sholat kita 5 waktu sehari semalam. Alif itu di zuhur, lam itu di asar, ha itu di maghrib, mim itu di isya, kemudian dal itu di sholat subuh. Alif itu kita berdiri, lam itu kita intidal, ha itu kita ruku, mim itu kita sujud, dal itu kita duduk di antara dua sujud. Alif lam ha mim dal. Kemudian bismillah itu titik daripada huruf ba. Titik itu adalah Nur Muhammad, sifatnya Allah. Alif itu adalah zat Allah. Titik itu adalah setetes mani yang belum masuk ke dalam rahim seorang istri. Titik itu adalah mani yang berpisah, sel ovum yang masih berpisah, belum menyatu sehingga berkolaborasi di dalam rahim, membentuk raga. Mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi kulit, urat, bulu, insya Allah menjadi jasad raga yang utuh. Titik itu adalah Nur Muhammad. Apabila engkau telah bertemu dengan titik, maka engkau akan fana dan tenggelam di dalam zatnya. Hanya Allah dan Nur Muhammad, hanya diri zat dan sifatnya, insya Allah. Hanya diri dan sifatnya, hanya Nur Muhammad dan ruh. Nur Muhammad atau ruh Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Maka berafallah perjalanan Nur Muhammad melalui batang tubuh di atas muka bumi. Kemudian Nur Muhammad itu dititipkan di dalam tulang sulbinya Adam, lalu diberikan melalui setetes mani kepada Ummi Hawa. Lahirlah kita anak cucunya ini. Maka kita berasal dari Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam dan sel ovum di tulang dada Ummi Hawa radhiyallahu anha. Insya Allah hakikinya seperti itu. Menyangkut kata kun fayakun, memang benar. Kun fayakun itu adalah penjelasan tentang keberadaan diri Allah dalam posisi hakikat yang tertinggi, martabat yang tertinggi, martabat ahadiyah, martabat wahdah, dan martabat wahadiyah. Martabat ahadiyah itulah kun, wahdah itulah faya, dan martabat kun yang ketiga adalah martabat wahdiyah. Tiga martabat kedudukan Allah ini adalah berposisi sebagai zat, sedangkan selanjutnya berposisi sebagai Nur Muhammad dan hamba, jiwa dan nafas, batang tubuh dan raga. Itulah posisi kun. Posisi faya adalah Nur Muhammad dan sifat. Posisi kun lagi adalah alam semesta raya maya pada yang ada. Insya Allah kedudukan antara Allah, Nur Muhammad, dan ciptaannya. Ana min nurillahi al-alamina min nuri. Aku berasal dari cahaya Allah, kata Nur Muhammad. Dan karena cahayaku Nur Muhammad ini, seluruh alam raya tercipta. Allah zatku adalah kun, aku Nur Muhammad adalah faya, dan alam tercipta adalah kun. Itulah kun fayakun. Itulah alif lam dan mim. Alif lam mim. Insya Allah. Allah, Jibril alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu zat, lam itu adalah sifat Nur Muhammad, dan mim itu adalah asma, ilmunya, namanya, nama daripada Nur Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh. Allah teramat sangat menjadi zat yang agung dan maha baik. Allah teramat sangat mulia. Allah maha mulia. Allah menciptakan kita sebagai hamba, sebagai utusannya, melalui Nur Muhammad yang membuat rupa dan wajah jasad raga ini menjadi tampan dan cantik. Ketika di dalam rahim seorang ibu, maka ya Rabbal Alamin jalali wal ikram, Allah menitipkan rokaat-rokaat solat ini dengan sempurna. Maghrib berada pada 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut, 3 rokaat. Isya berada pada 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 4 rokaat solat isya ini. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki ini, itulah solat duhur, 4 rokaat. Lalu kedua mata kaki di sebelah kanan dan kedua mata kaki di sebelah kiri, itulah 4 rakaat di waktu sholat asar. Lalu 2 pintu depan dan pintu belakang, lubang dubur dan lubang kemaluan, itulah 2 rakaat sholat subuh. Kesempurnaan dalam batang tubuh dan raga yang diciptakan Allah penuh dengan rahasia di dalam rahim ibu, di dalam rahim seorang perempuan, istri.
Masya Allah. Mengapa kita lalai sehingga kita tidak mengindahkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Ketika kita bertakbir dan berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita berikrar dan berjanji kepada Allah, solatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untukmu ya Allah. Aku hadapkan wajahku ke hadiratmu ya Allah, dan tidak pernah aku mensekutukan dan menserikatkan padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara di atas sajadah berjanji dan berikrar dengan mulia di waktu maghrib, tetapi di luar sajadah kita langgar dan kita mengamalkan perbuatan berdosa pada 3 rakaat itu. Di mana rakaat maghrib itu berada pada batang tubuh, itulah rakaat yang ada pada mulut dan pada 2 lubang hidung ini. Maka insya Allah apabila kita melaksanakan sholat maghrib di atas sajadah, keluar dari sajadah, kita jaga dan kita rawat mulut ini, dan kita jaga sampai kita rawat dengan 2 lubang hidung ini. Apabila keluar daripada sajadah setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita telah ghibah, melakukan perbuatan dosa pada mulut dan kedua lubang hidung ini, batallah sholat maghrib kita secara hakiki. Dan apabila setelah kita melaksanakan sholat isya dan tahu kita tentang sholat isya itu 4 rakaat ada pada mata dan pada telinga, sholat isya pada batang tubuh ini ada pada kedua pandangan mata dan kedua pendengaran telinga, dan apabila keluar dari sajadah kemudian pandangan mata ini berdosa, pendengaran telinga ini pun melakukan perbuatan dosa, mata ini melakukan perbuatan zina, kemudian telinga pun berbuat dosa dengan mendengarkan perkataan-perkataan hina di hadapan Allah, maka batalah sholat isya kita. Oleh karena itu maka di manakah sholat-sholat ini berada di batang tubuh dalam proses mengamaliyahkan apa yang menjadi ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sajadah, ambar sajadah, tempat fasilitas terbaik kita bermikraj ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambar sajadah, tempat di mana kita sujud dan mencintai, menitiskan air mata cinta kepada Zat yang agung. Karena aku, kita semua, Nur Muhammad yang tertitik di dalam batang tubuh dan menginap lama ini, akan kembali menuju jalan pulang ke hadirat rahmatnya. Oleh karena itu maka kita berasal dari Zat yang agung, kita kembali pula lenyap dan fana serta lebur menjadi tiada. Yang ada adalah Zat agung yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbah ya Nur, Ya Rabbah ya Nur, Ya Rabbah ya Nur, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hanya kepada Engkaulah kami datang dan kepada Engkaulah kami pulang. Kepada Engkaulah kami Engkau utus untuk menginap lama di dalam batang tubuh dan raga yang hina-hina ini. Kami menginap di darah, kami menginap di daging, kami menginap di tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Kami pernah menginap di alam mani dan sel ovo. Kami kini berada di atas bumi yang hina-hina ini. Kami telah lampau banyak mencicipi nikmatnya makanan bumi dan minuman bumi. Lalu darah ini menjadi tercampur dengan makanan dan minuman bumi sehingga menjadi hijab. Lalu aku Nur Muhammad tidak mampu lagi memancarkan cahayaku sampai ke batang tubuh yang paling terluar, sampai ke batang tubuh yang bernama kulit, urat dan bulu serta jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Kemudian aku Nur Muhammad ingin pulang, meninggalkan batang tubuh yang penuh dengan kotoran-kotoran bumi ini. Aku ingin pulang, aku ingin kembali ke dirimu wahai Zatku yang mulia. Aku sudah tidak betah lagi minap lama di batang tubuh yang penuh mencintai dunia daripada mencintai Engkau. Padahal aku inginkan agar aku berafal di atas muka bumi ini hanya semata-mata beribadah kepada Engkau, wahai Zatku, asal-muasal diriku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sadar dan aku tahu ketika aku berjalan di atas punggung bumi ini, yang kawal aku adalah diriku sendiri, nafsuku yang bernama Rabania dan nafsuku yang bernama bumi, nafsu jasad, hawa jasad dan hawa Rabania. Aku akan dikawal oleh mereka berdua, tetapi yang aku inginkan adalah ketika aku pulang, keaslian diriku lah yang akan bertemu dengan diriku, hingga nur ketemu nur. Itulah nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya. Indahnya perjalanan ini. Kendaraan terbaikku adalah nafasku, kendaraan terbaikku adalah jiwaku, dan hurufku adalah hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.